Walaqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma hunain idza ajabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an wa taqat 'alaikumul ardu bima rahabat summa wallaytum mudbirin summa anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi 'alal mu'minin wa 'ala rasulihi wa 'alal mu'minina wa anzala junudan lam tarauha wa 'adzabal ladzina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Kemudian juga Allah berkata, istaqulu lil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bisalasati malaikatil muqarrabin bala in tasbiru wa tattaqu wa tu'minu wa yu'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Nah, itu dia. Jadi junud dalam ilmu sejarah, dalam ilmu sirah nabawiyah, yang dimaksud junud dan lam tarawha itu tentara yang tidak bisa kita lihat, itu ya para malaikat. Ya, para malaikat itu disebut dengan junud dan lam tarawha. Dalam perang Badar bahkan Rasulullah mengatakan sampai 5.000 orang itu jumlah malaikat yang turun membantu umat Islam. Bala intasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Jika kalian sabar, mau melakukan perintah Allah, ya mentaati perintah Allah, hadza yumdidkum, Allah akan membantu kalian bi khamsati alaf, dengan 5.000 orang minal malaikati musawwimin, yang berbaris di pasukannya perang Rasulullah. Dan itu nanti Pak, kejadiannya diakui oleh sahabat yang belakangan mereka jadi sahabat, tapi sebelumnya mereka di barisan orang Quraisy, termasuk Khalid. Khalid bin Walid itu kan tokohnya Quraisy sebelum dia masuk Islam. Dia masuk Islam itu setelah perang Khandaq, menjelang Rasulullah Fatul Mekah dia masuk Islam. Sebelumnya Khalid bin Walid ini kan dalam barisannya orang-orang kafir. Dia selalu melihat kok ada pasukan yang aneh itu, yang gak dia kenali. Khalid ini kan orang Quraisy Pak, rata-rata yang ikut perang Badar itu banyaknya orang Quraisy dibandingkan orang Ansor. Jadi kalau orang Quraisy itu Khalid kenal semua, paling 1-2 orang Ansor yang nggak dia kenal. Tapi ada pasukan yang aneh, tampilannya aneh, bentuknya aneh. Nah, dan itu nanti banyak hadis-hadis tentang itu. Ya, ini dalam pelajaran sirah nabawiyah gitu pelajarannya. Tapi dalam pelajaran tasawuf beda lagi. Ya, dalam pelajaran tasawuf yang dimaksud junud dan lam tarauha itu siapa Pak? Kita sendiri itu. Ruh itu ruh disebut oleh Rasulullah itu sebagai junud, tentara. Bahkan semalam yang ikut pengajian di Lamprid itu Imam Al-Ghazali menyebut dalam diri kita itu ada 2 askar. Askar itu tentara, ada 2 tentara, askarul zahiru wa askarul batinu. Askar yang zahir dan askar yang batin, yang tidak nampak. Mana buktinya kalau ruh itu memang tentara? Itu Rasulullah yang bilang dalam hadis Bukhari, al arwahu junudun mujannadah. Ruh itu tentara dari tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ruh. Jadi ruh itu Pak, kalau kita memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita itu, wah hebat sekali kita. Cuman sayang, pendidikan kita dari SD itu yang dilatih ini Pak, otak, bukan ini, bukan qalbu. Saya kasih contoh Pak, pelajaran akidah akhlak yang ditanya sama gurunya itu wajib hafal sifat 20 tapi bagaimana merasakan Allah itu wujud? Nggak ada itu. Kalau bagaimana merasakan sifat Allah itu wujud, itu kerjaannya qalbu Pak. Tapi kalau kerjanya hafal, Imam Al-Ghazali menyebut tentara yang zahir, yang batin itu namanya otak, adimah. Dia punya fungsi salah satunya qawiyul khayal, kekuatan imajinatif, at-tafakkur, kekuatan kognitif, at-tadzakur, kekuatan bawah sadar, al-hifdu, kekuatan mengingat. Itu kerjaan otak Pak, mengingat, hafal itu kerjaan otak. Orang yang kuat ingatan itu otaknya kuat, tapi belum tentu kalbunya juga bagus. Jadi kita pelajaran akidah akhlak Pak, tapi yang dilatih akal, otak.
suruh hafal. Bukannya nggak boleh, bagus hafal sifat wajib 20 itu, tapi yang lebih penting daripada itu bagaimana seharusnya guru punya metode anak kita itu ngerti betul atau merasakan kalau memang Allah itu wujud, dan wujudnya Allah itu tidak bermula sebagai wujudnya kamu itu lahir tanggal berapa misalnya, oh dia 25 Maret tahun 90 ya misalnya, itu kan wujudnya bermula ya, tapi Allah itu berwujudnya nggak bermula, nggak ada awal ya, itu nggak pernah dijelaskan sehingga anak-anak itu merasa betul ya, rasa itu letaknya di kolbu Pak. Jadi Rasulullah menyebut kolbu itu atau ruh itu arwahun junudun mujandadah, tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Fama ta'arafa minha italafa. Tentara-tentara Allah itu kalau sudah kenal Pak, dia harmoni, bisa menaklukkan, bisa. Maka dalam ilmu tasawuf itu ada silaturahim bukan dengan jasad Pak. Kalau silaturahim dengan jasad ini kadang-kadang bisa salah perspektif. Misalnya saya ketemu sama Ustadz Khalis, sudah ketemu ngomong, itu beliau padahal nggak ada niat menyinggung saya, tapi kadang-kadang pemilihan kosakata itu menyebabkan distorsi informasi gitu kan, apalagi kalau bahasanya WA Pak, waduh itu sangat punya potensi kemungkinan disalahpahami kalau bahasa tulis. Ini bahasa lisan nih, saya ketemu sama Ustadz Khalis, duduk ngobrol di kedai kopi misalnya ya, silaturahim jasad itu kan, omongan beliau itu tulus mungkin, tapi boleh jadi saya yang menerima nggak siap. Maka dalam ilmu tasawuf itu dikembangkan teknik silaturahim dengan ruh. Ketemu sama Ustaz Khalis, tapi nanti ketemunya tiduran Pak, saya tidur beliau tidur itu. Yang interaksi itu siapa? Ruhnya, alam ruhnya. Setelah bangun ya, terima kasih atas nasihatnya. Orang bingung kapan Ustaz Khalis nasihati Ustaz Mizat itu. enggak di alam ini Pak, udah di alam ruh. Nah itu sering, Nabi Muhammad sering, tapi enggak dengan sahabat-sahabat umum pada umumnya, sahabat-sahabat level tertentu. Ali sering seperti itu sama Rasul, masuk Ali, Nabi Muhammad tidur, Ali tidur, pulang tiba-tiba terima kasih jawab Ali. Banyak itu Pak hadis itu. Nah itu ar-ruh junudun mujannadah, jadi ruh itu tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala ya. Fama ta'arafa minha italafa, kalau dia sudah saling kenal harmoni dia itu. Wa ma tanakara minha ikhtalafa, ruh yang belum saling kenal dia akan ikhtalafa, akan berkonflik antara satu dengan yang lain. Jadi waktu perang Badar, perang Uhud ya, perang-perang yang lain yang ikut berperang itu bukan dimensi jasadiah aja Pak, dimensi ruhiyah itu juga ikut berperang pada saat itu ya, dimensi ruh itu ikut berperang ya. Ini yang disebut dengan junudan lam tarauha wa adzabal ladzina kafaru wa dzalika jazaul kafirin ya, itu menurut ulama tasawuf. Ada benarnya juga ya, jadi kalau kita punya kemampuan spiritual itu ada saja Allah Subhanahu wa taala mencegah kita dari jebakan-jebakan orang-orang yang khianat Pak ya, ada saja cara sama Allah itu dilindungi kita itu. Dan Nabi Muhammad seperti itu, Nabi Muhammad dalam banyak kesempatan terlindungi itu karena ruhnya Nabi Muhammad itu kan, beliau itu mampu mengetahui apa yang belum diketahui oleh orang lain, tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dalam sejarah ruh tentara yang enggak nampak itu disebut dengan malaikat, tapi dalam ilmu tasawuf itu kita sendiri, ruh kita sendiri. Dan malaikat itu dengan ruh kita itu sealam dia Pak, sealam dia itu. Jadi jangan heran kalau orang yang sudah mampu mengembangkan kekuatan ruhiyahnya itu dia bisa merasakan kehadiran malaikat. Kata Allah kan, innalladzina amanu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang beriman dan istiqomah, orang ini dijaga sama malaikat. Ya, kita belum bisa merasakan ada malaikat yang menjaga kita karena ruhnya nggak harmoni Pak dengan malaikat yang menjaga itu, belum dikembangkan. Masih terkukung dengan kebutuhan-kebutuhan jasadiah, karena kebanyakan manusia itu gitu, bal tu'siruna hayatad dunya, lebih memprioritaskan yang duniawi biasanya. Nah kalau kita selalu skala prioritasnya duniawi, yang ruh ini tersingkirkan dia, termarginalkan dia di dalam diri kita terus seperti itu. Padahal malaikat ini membersamai kita terus.
Kenapa Nabi Muhammad bisa lihat malaikat datang, tahu ini Jibril mau datang ini, tahu Nabi Muhammad karena ruhnya itu sudah harmoni. Dan ruh itu Pak tidak pernah dicipta, dia nggak dicipta. Yang dicipta itu tubuh manusia. Khalaqal insana min tin, dalam surat Sajadah misalnya, allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insana min tin. Manusia itu awal mulanya diciptakan dari tin, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Pada saat ngomong ruh tidak pernah Allah pakai kata khalaqa, tapi hembusan, wa nafakha, dihembus. Maka Imam Al-Ghazali menyebut ruh itu juz'un min hadratil ilahiyah, partikel kehadiran Allah di dalam diri kita itu ruh. Inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Anda ini berbentuk spermatozoid 40 hari dalam rahim ibu kita. Summa yakunu alaqah misla dzalik, 40 hari juga menjadi alaqah. Summa mutqatan misla dzalik, baru 40 hari berikutnya summa yursalu ilaihil malak, datang malaikat fayamfakhu fihi ruha, ditiupkan ruh itu. Jadi ruh itu Pak nggak dicipta Pak. Terus kalau nggak dicipta dari mana dia? Nah, dia berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka Imam Al-Ghazali menyebut dia sebagai juz'un hadratul ilahiyah. Jadi partikel dari kehadiran Allah dalam diri kita itu ruh. Maka tadi Bapak Ibu, kalau kita pakai akal, ibadah pakai akal, nggak ketemu. Ibadah mau pakai mata, mau kenalan ma'rifatullah dengan mata, nggak ketemu. Kayak Nabi Musa nanti kejadiannya. Nabi Musa minta lihat Allah kan, arini andur ilaik. Allah jawab, qala lan tarani, kamu nggak bisa lihat saya. Walakin andur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau masih ngotot mau lihat saya, lihat ke arah bukit Tursina. Kalau masih pada tempatnya, fasawfa tarani, kamu akan lihat saya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa khara Musa sa'iqa. Ketika Allah menampakkan wujudnya di bukit Tursina, getar bukit Tursina, pingsan Nabi Musa. Tidak bisa Pak. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Jangan pakai telinga untuk ma'rifatullah, nggak akan ketemu. Akal untuk qawiyul khayal, fungsinya kekuatan imajinatif. Atafakur, kognisi, memahami alam semesta ini dengan akal bisa itu. Maka muncul ilmu pengetahuan, ilmu yang karena pikiran manusia memikirkan unsur-unsurnya menyusun alam semesta, kita sebut dengan ilmu kimia. Ilmu yang mempelajari gejala-gejala benda mati kita sebut dengan ilmu fisika. Ilmu hasil perenungan akal manusia terhadap makhluk-makhluk hidup ciptaan Allah kita sebut dengan biologi. Oh, manusia ingin mengukur segala alam semesta, kita sebut ilmunya dengan matematik, gitu, pakai akal. Tapi kalau ibadah pakai akal, mikir Allah, nggak ketemu, sinting nanti Bapak Ibu. Lama kelamaan sinting. Pakai akal. Kenapa? Salah alat. Alatnya itu kolbu Pak. Alatnya kolbu. Nah, roh itu dihembuskan sama Allah dalam kolbu. Kolbu itu letaknya dalam jiwa. Jiwa itu dalam jasad manusia. Kalau bahasa Imam Al-Ghazali, bentuk konkret ruh ini sangat abstrak, dikonkretkan dalam bentuk kolbu. Kolbu mengalami konkretisasi ke dalam jiwa. Nafas mengalami konkretisasi dalam jasad manusia. Maka disebut wa nafakha fihi min ruhi. Ya, dihembuskan ruh itu ke dalam jiwa manusia, ke dalam kalbu manusia. Nah itu Pak yang kita pakai untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan dengan akal, bukan dengan mata, nggak ketemu. Bapak Ibu sholat mikir atau sholat berusaha menerjemahkan apa yang diucapkan oleh Pak Imam dalam sholat, salah cara itu. Itu kan pakai pikir. Ya, selama Bapak Ibu sholat masih pakai pikir, salah cara, nggak akan ketemu Pak. Nggak akan ma'rifatullah. Bagaimana caranya? Ya, kalbu ini dilatih sehingga dia sensitif. Kalbu itu kata Imam Al-Ghazali disebut dengan jismun latif, suatu software yang sangat lembut, yang sangat sensitif Pak. Lembut sekali, sensitif sekali, halus sekali dia itu. Dikit kena terluka dia. Bukan luka fisik. Kalau luka fisik gini, gores, sakit. Tapi dia sensitif Pak. Misalnya gini, saya
Ustaz Khalis punya anak, saya tempeleng. Jangan anak lah, punya mobil baru. Ustaz mobil ada mobil baru, datang saya bawa linggis, saya gores mobil Ustaz Khalis, saya pukuli kacanya. Sakit nggak Ustaz? Sakit. Tapi kan yang saya cederai itu bukan Ustaz Khalisnya, mobil Ustaz Khalis yang saya cederai. Nah itulah hubungan. Yang sakit itu bukan fisik kita Pak, tapi si ruh tadi. Sensitif betul dia itu ya, sensitif. Nah, ruh itu sakit ya, kurang aja nyumpah itu. Itu ruhnya itu. Saya kan nggak sakiti Ustaz Khalis, nggak saya pukuli beliau, mobilnya, tapi sensitif si kolbu itu ya. Maka ilmu tasawuf ini Pak berusaha membuat dia sensitif, peka ya. Ada vibrasi, ada getaran waktu dibaca ayat Al-Quran, wajilat minhal qulub, ya kan? Innamal mu'minuna alladzina idza tuliyat idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Itu wajilat. Tapi itu terlalu advance, maju. Itu terlalu maju itu, Pak. Minimal Pak, taksyairu minhul qulubul ladzina yu'minun. Ada muncul bulu kuduk waktu dibaca taksyairu minhul qulub. Pernah Pak rasakan ibadah lagi sholat merinding tiba-tiba? Pernah Pak? Ah, itu dibalas Pak. Khusyuknya kita itu dibalas dengan khusyuknya Allah kepada kita. Itu indikatornya. Itu Allah yang bilang dalam Al-Quran, taksyairu minhul qulubul ladzina yu'minun. Kulub kita itu ini belum getar kayak vibrasi itu advance, maju, itu terlalu maju itu. Tapi ruh kita itu pada saat kita salawat kepada Rasulullah membalas salawat kita, itu bulu kuduknya naik itu. Itu dalam ilmu tasawuf disebut gitu. Jadi kalau kita khusyuk dalam sholat Pak, kadang-kadang ini itu tanda ada yang balas. Bacaan Al-Quran kita ada yang balas, zikir kita ada yang balas, itu tandanya itu. Tapi kalau sudah tingkat yang paling maju, wajilat ya, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bergetar hati. Nah, tapi kalau kita sholat, siap sholat bangun rumah siap sholat Pak, siap satu rumah, tapi di alam khayal kita ini tidak ada ini. Nggak ada itu, sholatnya nggak benar. Sholatnya nggak benar. Nah ini yang disebut. Maka waktu perang itu ada junud dalam taurauha. Siapa? Ruh-ruh ini Pak, ruh-ruh ini keluar semua, ruh-ruh ini ya, ruh-ruh ini membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dan seterusnya. Semoga apa yang kita jelaskan pada subuh ini ada manfaatnya buat kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.